Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dosen, rekan-rekan mahasiswa, dan seluruh peserta yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah karena atas izinnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kita kali ini. Hari ini saya ingin mengangkat sebuah tema yang sangat penting, namun sering diabaikan karena dianggap sebagai persoalan individu semata. Tema kita kali ini adalah tren bunuh diri cermin kegagalan sistem sekuler kapitalis. Hadirin sekalian, fenomena bunuh diri yang kian meningkat khususnya di kalangan muda bukan sekedar statistik atau berita yang berlalu begitu saja. Ini adalah alarm keras bahwa ada yang salah dalam cara hidup yang diterapkan pada masyarakat global saat ini. Hadirin sekalian, izinkan saya memulai dengan sebuah fakta yang menggetarkan hati. WHO mencatat bahwa setiap 40 detik ada satu orang di dunia yang meninggal karena bunuh diri. Ini berarti sebelum pidato saya selesai, sudah ada beberapa nyawa yang melayang. Di Indonesia sendiri, fenomena ini tidak kalah mencemaskan. Data menunjukkan bahwa angka bunuh diri di Indonesia naik dari ratusan hingga ribuan kasus per tahun. Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri mencatat sepanjang Januari hingga Oktober 2024 terjadi 1023 kasus bunuh diri. Dan kalau kita tidak segera berbenah, angka ini akan terus meroket. Angka ini menunjukkan bahwa kondisi mental masyarakat semakin mengkhawatirkan. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat hidup terasa begitu berat hingga bunuh diri menjadi sebuah jalan keluar? Menurut laporan World Economic Forum tahun 2024, faktor dominan penyebab meningkatnya depresi dan ide bunuh diri adalah ketimpangan ekonomi, tekanan finansial, dan tuntutan hidup yang berasal dari sistem kapitalis sekuler yang menjadikan standar kebahagiaan bertumpu pada materi, kompetisi tanpa batas, serta hilangnya pegangan hidup yang kokoh. Sistem ini membentuk masyarakat yang terus dituntut untuk produktif, kompetitif, dan selalu lebih daripada orang lain. Ia melahirkan generasi yang hidup di bawah tekanan, baik tekanan finansial, sosial, ekspektasi, dan yang paling berbahaya adalah hilangnya makna hidup. Hadirin sekalian, ketika hidup diukur dari materi, ketika nilai diukur dari pencapaian materi, maka kegagalan sedikit saja dapat membuat seseorang merasa tidak berharga. Ini adalah krisis makna hidup yang muncul akibat penerapan sistem sekuler kapitalis. Namun, saudara-saudara sekalian, Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dan jauh lebih manusiawi. Islam memberikan kerangka hidup yang penuh, mulai dari aspek spiritual, sosial, ekonomi, politik, hingga akhlak. Islam mengajarkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh materi, tetapi oleh ketakwaan, bahwa ujian hidup bukan tanda kegagalan, tetapi sarana penyucian jiwa, bahwa komunitas masyarakat harus saling menguatkan, bukan saling membebani. Maka solusi atas meningkatnya bunuh diri bukan hanya pendekatan konseling individu, tetapi memerlukan perubahan paradigma hidup yang menyeluruh. Sistem Islam jika diterapkan sebagai aturan hidup menyediakan stabilitas sosial, keadilan, ekonomi, dan ketenangan spiritual yang mampu mencegah terjadinya kehampaan makna hidup. Hadirin yang saya hormati, meningkatnya angka bunuh diri adalah refleksi bahwa ada yang keliru dalam sistem yang mengatur kehidupan kita hari ini. Ini bukan sekedar persoalan kesehatan mental, tetapi persoalan sistemik. Oleh karena itu, marilah kita membangun kesadaran bahwa kita membutuhkan solusi yang benar-benar menyentuh akar masalah. Islam bukan hanya ajaran spiritual, tetapi juga sistem hidup yang lengkap, yang mampu memberi arah, ketenangan, dan tujuan bagi manusia. Semoga kita menjadi orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap problematika umat dan tidak berhenti memperjuangkan solusi yang hakiki, yaitu kembali kepada Islam. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.